Halo semuanya, kami dari Trisakti School of Management akan mempresentasikan PSAK 19 mengenai aset tak berwujud. Kelompok kami beranggotakan Andika Kurnia dengan NIM 2020-50303, Julio Sharon dengan NIM 2020-50325, Fionika Alessandra dengan NIM 2020-50326, dan saya sendiri, Gracia Lauren, dengan NIM 2020-50378. Menurut PSAK 19, revisi 2009, yang dimaksud aktiva tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aktiva atau aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Di dalam akuntansi, diakui sebuah aktiva tak berwujud apabila A. Perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut. B. Biaya-biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan andal. Aktiva tak berwujud diakui sebesar harga perolehannya. Kemudian pada periode selanjutnya dilaporkan sebesar nilai tercatatnya. Di dalam menentukan besaran harga perolehan, tergantung oleh bagaimana cara perolehan aktiva tak berwujud. Apabila aktiva tak berwujud diperoleh dengan membeli atau transaksi yang menggunakan kas atau setara kas lainnya, maka harga perolehan aktiva tak berwujudnya sebesar uang yang dikeluarkan atau yang akan dibayarkan. Dan apabila aset tak berwujud diperoleh dengan pertukaran dengan aktiva yang lain, maka harga perolehan aktiva tak berwujudnya sebesar harga terkini dari aktiva yang ditukar. Mengapa aktiva tak berwujud penting bagi perusahaan? Jika suatu perusahaan tidak mencantumkan aktiva tak berwujud, hal itu akan berpengaruh ke seluruh perusahaan. Tingkat kepentingannya hampir sama dengan aktiva berwujud. Perolehan aktiva tak berwujud dicatat dan diakui sebesar nilai faktur, serta ditambah semua biaya yang menyertai untuk mendapatkan aset atau haknya. Apabila terjadi pengeluaran setelah perolehan aktiva tak berwujud, biaya-biaya tersebut bisa dibebankan ke periode berjalan, sama seperti aktiva berwujud. Karakteristik aktiva tidak berwujud. Pertama, kurang memiliki eksistensi fisik, mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Kedua, bukan merupakan instrumen keuangan, menghasilkan nilainya dari klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa mendatang. Tiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi, menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Karakteristik pendukung aktiva tidak berwujud. Pertama, diperoleh melalui pengembangan atau dibeli secara terpisah atau menjadi satu dengan aset lain. Kedua, secara tidak lanjut digunakan untuk operasional perusahaan. 3. Dipengaruhi oleh kegiatan kompetitor. 4. Memiliki nilai pada perusahaan dan tidak ditentukan umur ekonomisnya. Dalam definisi aset tidak berwujud, terdapat kriteria bahwa keteridentifikasi aset tidak berwujud harus dapat dibedakan secara jelas dengan goodwill. Suatu aset dikatakan dapat diidentifikasi. 1. Dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dipindahkan, disewakan, atau ditukarkan, baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak terkait. Aset atau liabilitas teridentifikasi, terlepas dari apakah entitas bermaksud melakukan hal tersebut. Yang kedua, timbul dari kontak atau hak legal lainnya, terlepas dari apakah hal tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau hak-hak dari kewajiban-kewajiban lainnya. Pengendalian. Entitas mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Manfaat ekonomis masa depan dapat timbul dari pengetahuan dasar pasar atau pengetahuan teknis. Entitas mengendalikan keuntungan tersebut jika, misalnya, pengetahuan tersebut dilindungi oleh hukum seperti hak cipta, perjanjian dagang terbatas sepanjang yang diizinkan, atau oleh perjanjian hukum bagi pegawai untuk menjaga kerahasiaan. Contoh lainnya hubungan pelanggan dan keterampilan karyawan. Entitas biasanya juga berharap bahwa para karyawan menerapkan keterampilannya secara optimal pada entitas, namun entitas belum tentu dapat mengendalikan manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari para karyawan terampil tersebut dan dari kegiatan pelatihan, sehingga sulit bagi entitas untuk menggolongkan kedua hal tersebut sebagai aset tidak berwujud.
Dengan alasan yang sama, sulit bagi entitas untuk menggolongkan talenta di bidang teknis atau manajemen khusus sebagai aset tidak berwujud, kecuali entitas memiliki hak legal yang memungkinkan untuk menggunakan atau memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari talenta tersebut dan syarat-syarat lain dari definisi aset tidak berwujud untuk dapat dipenuhi. Oleh karena ada usaha yang dilakukan entitas untuk membina hubungan dengan pelanggan dan membangun hubungan yang loyal terhadap pelanggan, entitas mungkin memiliki pelanggan setia yang terus melakukan transaksi dengan entitas, atau mungkin entitas berhasil menguasai pangsa pasar tertentu. Namun, apabila tidak ada hak legal untuk melindungi atau mengendalikan hubungan dengan pelanggan, maka entitas biasanya tidak memiliki pengendalian yang memadai atau manfaat ekonomis yang dapat diperoleh dari hubungan dengan pelanggan atau loyalitas pelanggan tersebut. Contohnya, portofolio pelanggan, pangsa pasar, hubungan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Walaupun entitas tidak memiliki hak legal untuk melindungi hubungan pelanggan, namun apabila ada transaksi pertukaran dari hubungan pelanggan atau hubungan pelanggan non-kontrak lainnya, maka hal ini memberikan bukti bahwa entitas itu mampu memiliki pengendalian atas manfaat ekonomis masa depan dari hubungan pelanggan, karena transaksi pertukaran tersebut juga membuktikan bahwa hubungan dengan pelanggan dapat dipisahkan, maka hubungan pelanggan memenuhi definisi dari aset tidak berwujud. Manfaat ekonomis masa depan. Manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tidak berwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh entitas. Misalnya, penggunaan hak kekayaan intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa depan, tapi menekan biaya produksi masa depan. Pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud. Dalam mengakui suatu pos sebagai aset tidak berwujud, bahwa entitas perlu menunjukkan bahwa pos tersebut memenuhi definisi aset tidak berwujud dan kriteria pengakuan. Aset tidak berwujud harus diakui jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, serta biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Persyaratan tersebut diterapkan atas biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau mengembangkan secara internal aset tidak berwujud dan biaya yang terjadi kemudian untuk menambahkan, mengganti sebagian, atau memperbaiki aset tersebut. Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis masa depan, entitas harus menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi yang berlaku sepanjang manfaat aset tersebut. Pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan akan diakui sebagai beban, sedangkan aset tidak berwujud pada awalnya yang harus diakui sebesar biaya perolehannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perolehan aset tidak berwujud. Yang pertama ada perolehan terpisah. Biasanya harga yang dibayarkan oleh entitas untuk perolehan terpisah suatu aset tidak berwujud akan menggambarkan kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang entitas harapkan untuk diperoleh dari aset tersebut. Dengan kata lain, entitas mengharapkan adanya arus masuk manfaat ekonomis, bahkan jika ada ketidakpastian mengenai waktu dan jumlah arus masuk tersebut. Yang kedua ada akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Sesuai dengan PSAK 22 revisi tahun 2009 tentang kombinasi bisnis, jika aset tidak berwujud diperoleh dalam kombinasi bisnis, biaya dari aset tidak berwujud adalah nilai wajar aset pada tanggal akuisisinya. Yang ketiga, pengakuisisian dengan hibah pemerintah. Dalam beberapa kasus, aset tidak berwujud dapat diperoleh dengan cuma-cuma atau dengan nilai nominal melalui hibah pemerintah. Hal ini terjadi ketika pemerintah memindahkan atau mengalokasikan aset tidak berwujud entitas seperti hak untuk mendarat di bandara udara, hak beroperasi di stasiun televisi atau radio, hak impor atau hak untuk mengakses sumber-sumber terbatas lainnya. Pertukaran aset. Satu atau lebih aset tidak berwujud mungkin diperoleh dari pertukaran aset non-moneter, atau sekelompok aset moneter atau kombinasi dari aset moneter dan aset non-moneter. Lalu yang kelima, goodwill yang dihasilkan internal. Goodwill yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset karena goodwill tersebut bukan merupakan suatu sumber daya teridentifikasi atau tidak dapat dipisahkan dan tidak timbul dari kontrak atau hak legal yang dikendalikan oleh entitas dan bisa diukur secara andal menurut biaya perolehannya.
Lalu yang terakhir ada aset tidak berwujud yang dihasilkan internal. Ada kalanya sulit untuk menentukan apakah suatu aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi kriteria untuk diakui atau tidak. Dalam menentukan apakah aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal diakui atau tidak, entitas menggolongkan proses yang dihasilkannya aset tidak berwujud menjadi dua tahap, yaitu tahap penelitian atau riset dan tahap pengembangan. Lalu selanjutnya masa manfaat aktiva tidak berwujud. Suatu entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud terbatas atau tak terbatas, dan jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan sama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat terbatas. Jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini di atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas. Akuntansi untuk aset tidak berwujud didasarkan pada usia manfaatnya. Suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas diamortisasi, dan aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak diamortisasi. Lalu, faktor dalam menentukan masa manfaat. Yang pertama, harapan manfaat bagi entitas. Apakah aset dapat dikelola secara efisien oleh tim manajemen lain? Lalu yang kedua, tipe siklus produksi bagi aset dan informasi umum mengenai entitas masa manfaat dari aset serupa yang digunakan untuk keperluan yang serupa. Lalu yang ketiga, jenis teknis, teknologi, komersial, atau jenis lain dari keusahaan. Yang keempat, stabilitas industri di mana aset beroperasi dan perubahan permintaan pasar atas produk atau jasa yang dihasilkan aset. Lalu yang kelima, perkiraan atas tindakan kompetitor atau kompetitor potensial. Yang keenam, tingkat pengeluaran perwataan yang dibutuhkan untuk menghasilkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan entitas serta niat entitas untuk mencapai tingkat tersebut. Yang ketujuh, periode pengendalian aset dan hukum atau batas serupa dalam pemanfaatan aset, serta masa berlaku sewa yang berhubungan. Lalu yang terakhir, yang ke-8, apakah masa manfaat aset tergantung dengan masa manfaat aset entitas lainnya. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Periode amortisasi, nilai depresiasi sebuah aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus dialokasikan secara sistematis pada masa manfaatnya. Amortisasi harus dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang diinginkan manajemen. Terdapat berbagai metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah penyusutan suatu aset dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode-metode tersebut meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam pola konsumsi. Amortisasi biasanya diakui dalam laba rugi, namun kadang-kadang manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu aset terserap dalam menghasilkan aset lain. Dalam hal demikian, beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya. Misalnya amortisasi aset-aset tidak berwujud yang digunakan dalam proses produksi dimasukkan ke dalam jumlah tercatat persediaan. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Nilai residu suatu aset tidak berwujud seharusnya diasumsikan 0 ya, kecuali ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tersebut pada akhir masa manfaatnya atau pasar aktif bagi aset tersebut, dan nilai residu aset dapat ditentukan dengan mengacu pada harga yang berlaku di pasar tersebut. Juga terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa pasar yang aktif tersebut akan tetap tersedia sampai akhir masa manfaat asetnya. Nilai yang dimotisasinya itu atas suatu aset dengan manfaat terbatas ditemukan setelah mengurangi nilai residunya. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang tak terbatas. Nah, suatu aset itu tidak berwujud dengan masa manfaat yang tak terbatas, tidak boleh diamortisasikan. Sesuai dengan PSAK 48 revisi 2009, penurunan nilai aset suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset
tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya setiap tahun. Kapanpun apabila terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai. Penghentian dan pelepasan. Suatu aset tidak berwujud harus dihentikan pengakuan bila dalam proses pelepasan ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari pengguna atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian muncul dari penghentian pengakuan atau aset tidak berwujud harus ditetapkan sebagai perbedaan antara nilai bersih pelepasan atau jika ada dan nilai wajar aset. Hal tersebut diakui dalam laporan laba rugi ketika aset dihentikan pengakuan kecuali PSAK 30 Rev 2007. Sewa mengecualikan hal tersebut seperti dalam sebuah penjualan, penyewanya kembali. Nah, keuntungan tidak boleh diakui pendapatan. Hak dalam aktiva tetap. Hak cipta diberikan pada penulis atau pencipta untuk menjual, mengawasi dan atau menertibkan hasil karyanya. Hak cipta dapat dijual kepada pihak lain dengan perjanjian yang telah disepakati. Harga perolehan hak cipta meliputi pengeluaran mulai penyesuaian sampai pengurusan izin hak cipta hingga sertifikat hak cipta diterima. Lalu ada hak paten, hak yang diberikan atas temuan yang didapatkan dari sebuah penelitian untuk diberikan perlindungan, bahkan dapat dijual untuk temuan tersebut. Hak merek dagang atau trademark, saat seseorang membangun suatu bisnis dan melakukan pemasarannya dengan menciptakan logo ataupun mereknya, maka bisnis tersebut telah menciptakan hak merek dagang. Agar dapat menggunakan hak dagang dapat dimulai dari menciptakan produk, logo, dan desain hingga mengurus penertiban sertifikat hak dagang. Aset tidak berwujud yang menggunakan model revaluasi. Jika suatu aset berwujud dicatat pada nilai revaluasi atau entitas yang harus menggunakan hal-hal berikut. Misalkan sesuai dengan klarifikasi aset tidak berwujud ya. Itu ada namanya tanggal efektif dari evaluasi. Terus ada jumlah tercatat aset yang tidak berwujud yang direvaluasikan. Terus ada jumlah tercatat yang diakui apabila aset tidak berwujud diukur dengan model biaya setelah pengakuan awal sesuai dengan paragraf. Nah, kemudian jumlah surplus revaluasi aset tidak berwujud pada awal dan akhir periode mengindikasikan perubahan selama periode. Pembatas apapun dalam pendistribusiannya atau surplus kepada pemegang saham. Ketiga, metode dan asumsi signifikat dengan mengestimasi nilai wajar aset.